Terus kita juga kayak coba cari brandingan yang tadi kata Mbak Yeni dekat sama customer gitu. Pilihlah nama Lor, aslinya dari Dolor gitu. Jadi kalau orang Palembang kan kalau nanya aku mana Lor, ada loka apa Lor gitu. Akhirnya kita kayak oh ya udahlah kita pakai nama Dulur aja gitu. Jadi kayak ambil Lornya, terus kita bikin penamanya LOER atau Lor gitu, Kopi Lor, supaya lebih catchy dan lebih mudah diingat aja sama masyarakat Palembang. Jadi gimana saya memaknai Hari Kartini itu adalah dengan sebenarnya meyakini bahwa perempuan itu terlepas dari kemandiriannya, keberaniannya, tapi juga sosok yang istilahnya nurturing ya, atau merangkul gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat brand-brand gede, brand-brand besar, mau itu F&B atau dari industri yang lain, percayalah walaupun CEO-nya laki-laki, pasti ada sentuhan perempuannya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rea Hebiani dalam podcast Inspirasi Kartini. Kali ini tamu kita pastinya istimewa, yaitu Mbak Nadia Safira Utari. Halo, selamat sore semuanya. Sore Mbak Yeni. Iya, selamat sore Mbak Nadia. Mbak Nadia adalah owner Kopi Lor. Kita kalau ke Palembang ini ke sana ada Kopi Lor, ke sini ada Kopi Lor. Alhamdulillah. Di mana-mana Kopi Lor. Alhamdulillah. Jadi ada berapa cabang tuh di Palembang ini? Kalau sekarang 2026 itu kita total ada 6 cabang. 6 cabang. Nah, ini Luar di biasa. Kota Palembang ya. Luar biasa. Nah, kita podcast Inspirasi Kartini ini mengangkat wanita-wanita tangguh yang ada di Sumatera Selatan ini ya. Mbak Nadia salah satunya. Wah, terima kasih. Kartini suatu masa kehormatan. Iya, Mbak Nadia mengawali podcast kita ini sebenarnya udah pernah sih waktu itu di OJK ya. Ini yang kedua bersama Tribun. Tapi kita mau update lagi. Mbak Nadia cerita dong tentang profil Mbak Nadia, update lagi ya. Dari awal sampai kemudian Mbak Nadia concern pada Kopi Lor ini. Oke. Silakan Mbak. Oke, salam kenal teman-teman semua. Nama saya Nadia. Kalau ditanya pekerjaan utamanya seorang ibu, Mbak. Oh, Jadi iya. wirausaha itu sampingannya aja, sampingan yang diseriusin sebenarnya. Luar biasa. Iya, awalnya Kopi Lor itu di tahun 2019. Ya. Kita punya brand coffee shop, tapi memang saat itu concern kita adalah gimana ya caranya kita punya brand kopi yang istilahnya bisa dimiliki sama semua orang atau bisa mengcover seleranya orang-orang, karena di tahun 2019 itu kayaknya kopi tuh belum kayak sekarang, Mbak. Dari sisi harga, dari sisi availability-nya atau ketersediaannya gitu. Hanya di market-market tertentu dengan harga yang lumayan pricey di tahun itu gitu. Akhirnya saya dan suami mikir kayak gimana ya kalau misalnya kita punya brand kopi yang secara price range-nya itu tuh terjangkau banget, di range-range ya 15.000 sampai 25.000 lah gitu. Tapi rasanya kita bikin supaya orang-orang yang nggak familiar sama kopi tuh bisa juga nyobain gitu. Bikinlah kita Kopi Lor gitu dengan produk utamanya tuh tahun itu kopi susu sama kopi gula aren gitu. Nah ternyata di awal kita bikin antusiasmenya luar biasa. Terus juga saat itu momentumnya pas banget ya gitu, baru rising gitu, baru mau naik daun tuh kopi gula aren gitu. Dan kita termasuk salah satu yang penetrasi pasarnya di produk itu cukup awal. Jadi kita punya semacam keunggulan untuk memperkenalkan produk ini awal-awal lah gitu ke customer atau ke konsumennya si produk kopi susu dan aren itu. Terus kita juga kayak coba cari brandingan yang tadi kata Mbak Yeni dekat sama customer gitu. Pilihlah nama Lor, aslinya dari Dolor gitu. Jadi kalau orang Palembang kan kalau nanya aku mana Lor, ada loka apa Lor gitu. Akhirnya kita kayak oh ya udahlah kita pakai nama Dulur aja gitu. Jadi kayak ambil Lornya, terus kita bikin penamanya LOER atau Lor gitu, Kopi Lor, supaya lebih catchy dan lebih mudah diingat aja sama masyarakat Palembang.
itu maka muncullah Kopi Lor itu ya. Benar. Nah, kalau dari nama udah kecap gitu ya. Iya. Dari nama udah kecap. Nah, terus menentukan menu itu gimana tuh? Jadi supaya beda ya, karena kan industri kopi itu banyak, nggak hanya yang tradisional. Kalau kita ke warung pasti kopi kan, mau kopi nih gitu. Tapi ini kan lebih apa ya, lebih tampilannya lebih displaynya lebih oke gitu ya. Kalau misalnya konsepnya kafe misalnya. Nah, terus dulu ada yang brand luar yang udah cukup gitu ya. Gitu ya. Nah, gimana Mbak Nadia menentukan ini kita mau nawarin ini? Tadi kan udah disebut aren ya, gula aren. Nah, apakah itu tadi yang pertama ditawarin ke pelanggan? Kalau di tahun 2019 iya Mbak, karena memang baru happening, baru mau trending tuh si kopi susu dan kopi gula aren gitu. Jadi kalau misalnya ditanya winning produknya apa, karena kita mulainya dari 2 produk itu sampai dengan saat ini, kalau misalnya tanya konsumen lo biasanya beli apa gitu, mereka pasti akan jawab kopi susu dan kopi gula aren gitu. Tapi kayak gimana prosesnya, awal kita brand Kopi Lor tuh aku lebih ke korek sih Mbak. Jadi kita risetnya adalah product approach ya. Kita coba tanya-tanya sama teman-teman kayak preferensi kopi tuh menurut kalian yang balance tuh kayak gimana sih? Kita kumpulin, terus kita R&D, trial error juga gitu. Nggak semua produk lainnya Kopi Lor tuh works ya di konsumen gitu. Tapi kita cari benar-benar yang jadi kekuatannya kita apa, dan kira-kira yang istilahnya bisa tadi ya menjangkau customer lebih banyak tuh yang kayak gimana, apakah dari sisi harganya udah oke, terus juga komposisinya, karena kan kalau misalnya kita bicara kopi tuh banyak banget ya Mbak ya, maksudnya ada yang kopi specialty, ada yang tidak specialty, ada yang grade-nya A, ada yang grade-nya B, dan turunannya banyak gitu. Jadi sebenarnya memang langkah awal kita itu tuh adalah untuk cari dulu kita positioningnya mau serving atau mau melayani market yang mana gitu. Jadi bikinlah produk ini semaksimal mungkin untuk market yang kita tuju gitu. Paling kayak gitu aja sih Mbak. Cuman kalau misalnya ditanya selama Kopi Lor buka di tahun 2019 sampai dengan saat ini, ada berapa kali banyak produk yang keluar, berapa banyak produk yang gagal, berapa banyak produk yang berhasil, banyak sekali gitu. Jadi semuanya adalah trial and error sebenarnya. Jadi bisa disimpulkan gimana tuh strateginya? Tadi trial error, terus mungkin ada manfaatin misalnya digital ya, IG-nya aktif banget misalnya. Terus treatment ke pelanggan itu seperti apa? Kalau dulu di 2017 ya Mbak, kita bicara ketika saat itu tuh anggap bahwa kompetisi itu belum setajam sekarang gitu. Jadi kayak dengan sosial media, kalau misalnya kita bikin brand, mau itu brand coffee, mau itu brand cafe gitu, atau secara garis besar industrinya F&B gitu ya, food and beverage, untuk bisa viral, untuk bisa trending itu terbilang cukup mudah karena tadi kompetisinya belum banyak. Tapi kalau kita bicara sekarang 2026, wah itu luar biasa ya gitu. Bisa punya brand yang sustain di tahun-tahun 2025 atau 2026 tuh luar biasa sih hebatnya. Karena sekarang juga konsumen secara fokus tuh mereka terbelah gitu. Ada produk yang viral, ada produk yang happening, ada produk yang trending gitu. Jadi sosmed jelas pengaruh banget. Tapi kalau misalnya memang kita sudah start tadi lebih awal di 2019, mungkin sekarang strateginya lebih ke bagaimana keberlanjutannya gitu. Karena sebenarnya kita sudah punya secara positioning sudah ada, secara target market sudah ada, strateginya kayak apa. Yang pertama ya stay relevant aja. Jadi kita ikutin relevansinya sebisa mungkin secara branding dan secara produk itu kita tetap ikutin tren marketnya seperti apa. Kedua ya inovasi gitu, kita nggak bisa mikir bahwa kayak kopi susu dan kopi gula aren winning produknya kita sekian tahun lalu. Terus kita berharap bahwa produk ini juga akan tetap selling sama kayak 5 tahun lalu, nggak bisa gitu, mesti ada inovasi-inovasi tambahan lain gitu. Harus ikutin juga customer preference yang bertumbuh gitu dari tahun-tahun lalu sampai tahun ini. Yang ketiga ya tadi stay afloat atau selalu ada di radarnya konsumen kita gitu. Karena mungkin tadi aku udah mention juga gitu,
internet itu dalam satu kali scroll mungkin banyak banget ya yang bisa kita lihat ya. Iklan brand coffee shop, iklan brand apalagi retail dan lain-lain gitu. Jadi memang untuk bisa dapat istilahnya attention atau perhatian consumer itu tuh sulit banget di era sosmed sekarang gitu. Jadi brand tuh emang benar-benar gontok-gontokan sama strategi pakai KOL kah, pakai influencer kah, pakai brand activation kah. Nah, itu juga yang kita sedang coba istilahnya pahami dan pelajari betapa saturasi market tuh sekarang luar biasa untuk digital marketing atau digital promotion gitu. Mbak, ada 6 cabang ya di Palembang. Di luar kota ada lagi kah? Sementara untuk Kopilor cuma di kota Palembang aja. Insya Allah. Oh iya, insya Allah, amin. Ada berapa banyak tuh ini krunya? Kalau dulu 2019 kita start itu berdelapan. Sekarang di tahun 2006 alhamdulillah kita berkembang dan growing sampai punya sekitar 120 orang untuk di 6 cabang ini. 122 orang dari 8 orang. Dari 8 orang. Luar biasa, ya ampun. Alhamdulillah. Amazing. Amazing banget. Itu ada yang apa ya? Dari segi permodalan, apakah growing dengan modal sendiri atau ada yang support misalnya? Kalau Kopilor di 2019 mungkin ada teman-teman yang tahu, ada teman-teman yang nggak tahu bahwa kita start itu modelnya di pinggir jalan dan sederhana banget sih Mbak ini. Kita malah bangunannya bisa dibilang semi permanen ya di pinggir jalan. Tapi tadi gitu karena momentum masuk di tahun ketika produknya rising dan market menerima produk itu, jadi kita sempat istilahnya mengajukan pendanaan melalui pendanaan publik. Ada yang namanya security crowdfunding atau equity crowdfunding, di mana kita melepas bagian kepemilikan saham perusahaan kita untuk dimiliki masyarakat. Nah, awal mula kenapa Kopilor bisa berkembang sebanyak ini dengan 6 cabang itu melalui pendanaan publik. Di tahun 2020 itu kita mendapatkan sejumlah pendanaan untuk ekspansi. Jadi Kopilor ini sebenarnya bukan milik saya sendiri, tapi dimiliki oleh banyak orang dan ramai orang. Tapi brandnya apa istilahnya tuh kayak franchise gitu ya? Enggak, untuk 6 cabangnya Kopilor itu kita pengelolaannya sendiri. Pengelolaannya oleh Lur Group. Manajemennya satu ya? Manajemennya satu. Yang ownernya Mbak Nadia? Iya. Luar biasa. Sekarang banyak muncul pastinya ya, tidak hanya itu yang gerobak dorong pun banyak banget. Banyak banget. Di setiap sudut ada. Nah, gimana strateginya bersaing itu? Bersaing untuk tetap terdepan itu. Sekarang sih tadi ya Mbak, kompetisi itu udah tajam banget gitu. Mau cari kopi orang tinggal GrabFood, tinggal GoFood gitu, tinggal melalui aplikasi atau orang bisa jalan sedikit, mobilan sedikit, motoran sedikit ketemu gerobak dorong atau bisa juga ke istilahnya ke semacam minimarket itu juga pasti udah ada gitu. Belum lagi produk-produk yang ready to drink ya. Kalau dari kita sih strateginya tadi relevansi, terus juga inovasi, terus juga selalu ada di radar-radarnya konsumen kita gitu. Gimana caranya kita reminding atau selalu mengingatkan mereka bahwa kayak ini tuh ada Kopilor gitu. Selain dari itu juga harus istilahnya continuous improvement gitu. Selalu perbaikan yang berkelanjutan gitu, apakah dari sisi produk, dari sisi pelayanan, dari infrastruktur perusahaan sendiri gitu. Karena sebenarnya manage F&B atau mengelola resto atau kafe itu susah-susah gampang sih Mbak. Maksudnya kalau produk tuh yang penting orang tahu produk kita enak, produk kita sesuai harganya dengan target market yang kita punya gitu. Tapi yang paling penting itu adalah fondasinya juga sebenarnya, gimana mengelolanya, gimana mengelola orang-orang di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara strateginya ada internal dan eksternal gitu. Kalau eksternal tadi gitu, kita coba ikutin trennya seperti apa, kita coba tetap relevan sama market, kita coba selalu memperbaiki pelayanan dan produknya gitu. Tapi internalnya juga kita harus pikirkan gitu, karena untuk punya 6 cabang, untuk manage produk selalu keep up sama market ya harus diperkuat juga gitu dari pengelolaan dalamnya.
Iya. Hmm. Mbak tadi kan Mbak Nadia udah bilang itu trial-nya banyak banget Iya, ya. iya. Itu kayaknya apa dari 2019 awal, 2019 awal Kopi Roll itu 2019 sampai sekarang dengan perkembangan yang pesat. Ceritanya sebut banget deh kayak. Ada nggak tantangannya apa tuh? Ada pada satu kondisi ketika ada nggak itu mengalami nggak seperti itu? Kalau tantangan justru banget Mbak ya, di awal Kopi Luar buka tuh kita langsung kena pandemi. Jadi belum satu tahun setelah kita buka dan kita lagi istilahnya menikmati momentum boomingnya ya, viralnya, tiba-tiba kita kena pandemi gitu. COVID-19 jadi itu, ya? Iya, COVID-19 gitu. Masuk di Maret tapi baru kerasanya di akhir tahun 2019 kan saat itu. Jadi itu juga kita lagi dalam proses pendanaan. Kalau menurut aku tantangan saat itu yang terbesar ketika itu ya menghadapi pandemi itu. Karena yang aku ingat adalah banyak bisnis F&B yang saat itu tutup gitu. Dan COVID itu berlangsungnya 1 sampai hampir 2 tahun ya kalau nggak salah ya Mbak ya. Jadi gimana caranya kita tetap manage penjualan supaya bisa mengcover operasional. Terus juga gimana caranya kita tetap engage sama customer yang mereka di rumah sedangkan ada pembatasan jalan dan lain-lain gitu. Jadi yang paling seru dan paling jadi highlight dari perjalanan Kopi Luar itu adalah justru kita tumbuh dan berkembangnya di saat pandemi. Jadi pendanaan itu terpenuhi dan kita melakukan ekspansi itu adalah dengan resiko bahwa istilahnya market tuh lagi gonjang-ganjing gitu, lagi nggak jelas apakah F&B bisa survive, apakah ekonomi baik-baik aja gitu. Tapi kita dengan momentumnya malah saat itu melakukan pendanaan dan membuka cabang. Jadi kalau dari aku tantangan yang sepanjang perjalanan ini itu sih Mbak, pandemi yang paling wah ternyata kita bisa ya ngelewatin itu ya. Dan itu jadi momentumnya kita berkembang gitu. Iya, jadi itu lebih ke ini online ya berarti. Iya. Lahirnya maksudnya juga dari sisi customer trend saat itu kan kita mungkin nggak terlalu familiar ya sama kehadiran online food gitu ya Mbak, yang tinggal main-main handphone terus makanan sampai gitu. Lahir dan boomingnya itu kan di 2019 dan kita bisa masuk ke pasar itu saat itu. Bahkan sampai dengan saat ini pun kalau misalnya kita bicara mengenai stream penjualan atau kayak kontribusi penjualan, kita itu 30%-nya penjualannya dari online, 70%-nya baru penjualan dari outlet. Luar biasa. Range harganya dari berapa sampai berapa tuh? Di tahun 2019 itu kita jual kopi susu atau kopi gula aren itu di range 13 sampai 15 ribu. Nah di saat ini tuh produk kita rata-rata hampir di 20 sampai 25 ribu. Dan ya membidik semua ya atau khusus remaja semua? Mostly remaja, tapi juga kayak market nature-nya juga kita punya istilahnya spesifik produk untuk market tertentu itu gitu, untuk market yang lebih mature ya atau untuk yang lebih dewasa. Tadi di awal Mbak Naya bilang owner Kopi Luar itu sampingan, yang utamanya ibu rumah tangga. Iya benar. Berapa nih ininya Pak? Babynya berapa nih? Babynya satu. Umurnya baru 1,5 tahun, lagi lucu-lucunya. Gimana tuh cara manage waktu supaya bisa pekerjaan utamanya yang sampingannya lebih oke lagi malah. Iya. Saya ngerasa ibu tuh harus dituntut untuk kreatif ya Mbak ya. Sekreatif mungkin atur waktu, sekreatif mungkin atur alur kerja, apalagi ibu-ibu yang sambil mengasuh baby, taking care of the household, sekaligus membesarkan bisnisnya gitu. Jadi yang saya pelajari setelah punya bayi ini ternyata perempuan itu hebat banget ya. Perempuan mau dia stay at home menjadi full time mom atau kerja full time working mom atau hybrid gitu, dua-dua kayak saya. Saya ngerasa ibu tuh punya kekuatan super yang luar biasa ya. Di satu waktu mereka istilahnya membesarkan growing human, tapi juga di sisi lain mereka bisa multitasking untuk sambil istilahnya punya passion, menyalurkan passion, menyalurkan istilahnya hobi mereka ke pekerjaan-pekerjaan yang menghidupin juga sebenarnya. Jadi kalau ditanya gimana caranya bagi waktu, sejujurnya sampai hari ini masih kelabakan, tapi dijalani dengan happy dan senang hati sih Mbak. Iya. Jadi Mbak dari awal pas sekolah
sekarang udah menjadi owner Kopilor yang Oke punya. Alhamdulillah. Kedepannya terus di Kopilor dengan pengembangannya atau ada lagi yang mau dilakukan oleh Mbak Nadia? Gitu. Waktu pertama memutuskan untuk berbisnis di industri F&B ya Mbak ya, food and beverage, kayaknya saya udah jatuh cinta dan klik di sana gitu. Jadi sudah diskusi juga sama partner, sama suami saya bahwa kayaknya ke depan tuh kita akan tetap ada di industri ini gitu. Karena satu memang kita suka dan kita passionate banget sama F&B. Jadi segala bentuk pengembangan atau apa yang akan kita lakukan ke depan akan berkutat di F&B. Apakah nanti dari kopi kita merambat ke makanan atau ke makanan lokal atau juga istilahnya ke hulunya kopi, tapi yang jelas kita tetap akan ada di dunia F&B-nya gitu, di industri food and beverage-nya. Saya nggak kebayang bisnis lainnya Mbak. Udah klik di sini. Ya udah klik di sini. Nah Mbak, ini inspirasi Kartini. Mbak Nadia adalah seorang Kartini masa kini. Nah, di share juga ke kita perspektif Mbak Nadia tentang Kartini. Silakan Mbak. Mumpung momennya memang momen Hari Kartini ya. Saya juga kemarin waktu di toko info anak-anak, kita Hari Kartini pakai batik dan kebaya ya supaya lebih cantik, lebih ngerasa punya encouragement dan empowered gitu. Jadi gimana saya memaknai Hari Kartini itu adalah dengan sebenarnya meyakini bahwa perempuan itu terlepas dari kemandiriannya, keberaniannya, tapi juga sosok yang istilahnya nurturing ya, atau merangkul gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat brand-brand gede, brand-brand besar, mau itu F&B atau dari industri yang lain, percayalah walaupun CEO-nya laki-laki, pasti ada sentuhan perempuannya di sana. Jadi pasti ada istilahnya pemikiran-pemikiran, kontribusi-kontribusi dari POV atau point of view perempuan di sana gitu. Jadi nggak semata-mata hanya yang maskulin aja untuk bisa membesarkan bisnis ya Mbak ya. Nah selain Kartini ada nggak idola lain dari Mbak Nadia? Kalau idola ya, saya mungkin yang terpikir secara cepat kalau misalnya ditanya siapa sih idola atau yang istilahnya menginspirasi dalam hidup saya, sosok wanita itu ibu dan ibu mertua saya sih Mbak. Karena tadi ya gitu, zaman dulu tuh saya selalu kepikiran gimana ya ibu saya bisa kerja tapi anaknya 4 gitu, sedangkan saya kerja anaknya 1 tuh sudah di mana-mana gitu jiwa dan raganya gitu. Tapi ternyata kayak kekuatan itu kita tidak bisa mengukurnya sampai kita yang menjalankan, dan itu saya pelajari sih dari ibu dan mertua saya ya. Membesarkan keluarga, terus juga dengan ketangguhan, kelembutan, ketegasannya itu sangat menginspirasi dan jadi semangat dan motivasi saya juga ya Mbak ya, untuk keep going dan keep contributing sama bisnis juga gitu, sama apa yang lagi saya bangun dan sama keluarga saya gitu. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Mbak, balik lagi ke Kopilor, 5 tahun ke depan Mbak Nadia pengen Kopilor itu seperti apa? 5 tahun ke depan ya, pengennya ini menjadi brand yang istilahnya bikin warga Palembang itu punya rasa bangga memiliki Kopilor. Jadi mereka ada semacam rasa kayak, oh Kopilor tuh brandnya dari kota Palembang loh gitu, ini punya lokal loh gitu, dan ini dekat sama mereka. Jadi local pride-nya Palembang. Terus yang kedua bisa bawa nama Palembang harum juga. Hopefully kita tidak berhenti hanya di kota Palembang. Semoga kedepannya kita bisa memperluas jangkauan kita ke
kota-kota lain di Sumatera Selatan, amin. Terus juga pengen istilahnya melokalisasi produk-produk Nusantara itu dengan kearifan Palembang gitu. Apakah nanti dalam bentuknya adalah restoran atau nanti dalam bentuknya tetap coffee shop juga, tapi brand yang berbeda gitu. Jadi pengennya memang lore itu Palembang banget lah ke depan gitu. Iya, insya Allah. Amin. Pastinya kopinya semua asal Sumsel ya? Iya benar. Ada asal mana? Kalau kita dari Semendo ada, dari Pagar Alam juga ada. Luar biasa. Memang benar-benar kopinya dulur-dulur ya. Iya, kopi sedulur sekalian. Iya. Kita udah nggak terasa ya, udah ngobrol panjang, udah di-share semua strategi hingga Kopi Lur udah sebesar ini ya. Alhamdulillah. Nah mungkin last statement, pesan deh buat para perempuan mungkin ya, para perempuan di Sumsel ini Palembang yang mau berbisnis khususnya bisnis kopi seperti Mbak Nadia, apa tuh yang bisa Mbak sharing? Kalau yang bisa saya sharing ya, bahwa di tengah era digital yang sangat ramai dan perkembangannya sangat cepat ini, selalu lengkapi atau selalu bekali diri kita dengan ilmu, terus juga dengan istilahnya fondasi yang kuat ya. Karena untuk memulai bisnis itu di era sekarang dibilang gampang ya gampang gitu, dibilang sulit ya sulit juga gitu. Jadi selagi kita mempunyai istilahnya ilmu, terus juga mempunyai networking yang baik gitu, kita mempunyai strategi, pertimbangan dan plan, bisnisnya akan berjalan. Jadi memang keep learning, keep istilahnya perbarui diri kita dengan ilmu-ilmu dan dengan informasi-informasi yang beneficial atau yang bermanfaat untuk bisnis dan usaha yang akan kita kembangkan, supaya nanti berjalannya bisa lebih sustain dan lebih steady ya Mbak ya, lebih apa tuh bahasanya kalau steady, lebih mantep gitu ya. Berkelanjutan. Seperti Kopi Lur. Iya, siap. Mbak Nadia, makasih banyak ya udah datang ke Gahar Tribun untuk menghadiri podcast Inspirasi Kartini ini. Mudah-mudahan pastinya apa yang disampaikan oleh Mbak Nadia sangat menginspirasi kita semua ya, insya Allah ya. Insya Allah. Iya, sukses selalu untuk Kopi Lur dan Mbak Nadia. Terima kasih Mbak Eni dan teman-teman semua, mohon doanya. Iya. Sekali lagi makasih ya Mbak ya. Siap Mbak Eni, sama-sama. Terima kasih juga bincang-bincangnya. Sungguh terhormat bisa hadir ke sini ya. Mengingat juga kemarin dan di besok-besok juga kehadiran tamu-tamu inspiratif lainnya. Iya. Semua ternyata banyak sekali wanita di Sumsel ini yang menginspirasi ya, wanita-wanita tangguh yang bisa kita sebut sebagai Kartini era kini. Benar. Saya ikut bangga. Iya. Ya baiklah Mbak Nadia, kita akhiri bincang-bincang kita. Kita jumpa lagi di podcast lainnya dengan update terbaru dari Kopi Lur ya Mbak ya. Siap, insya Allah. Baiklah, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita di podcast Inspirasi Kartini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.